Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari kelas MN21E dengan nomor NIM 2021008081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mata kuliah akuntansi manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah mengenai akuntansi manajemen Islam. Untuk materi yang pertama yaitu dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi yang berdampak pada sebuah akun, perkiraan, atau pos keuangan. Perbedaannya, akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal, aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terpenting, akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, pelaporan akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan pihak eksternal. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Lalu selanjutnya mengenai konsep biaya dalam Islam. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus qat'i atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam. Berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu bisa berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Islam tidak melarang hutang, tetapi juga tidak menganjurkan. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib atau maisir, goror, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau goror, penipuan atau maisir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Menurut Nikmah Khairinisa dan Siti Akhiria pada tahun 2019, halaman 9 sampai halaman 19. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui. Seperti yang pertama itu pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal. Haramnya bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Kedua, biaya suap. Biaya suap atau rishwah tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan yang memberi suap. 3. Infak, sedekah, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Dan yang keempat, pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam, karena bunga bank haram hukumnya berhubung mengandung unsur riba. Dan yang terakhir, pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha.
Pada saat ini, pemerintah Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasil bruto yang berpengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan kegiatan usaha yang harus dibayarkan. Konsep Islam menyatakan bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, sehingga pembayaran zakat merupakan pengembalian harta milik orang lain berhubung zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan dalam Islam. Menurut Al-Wardi Had pada tahun 2014, halaman 188 sampai 214. Lalu yang terakhir adalah rangkuman materinya. Perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Dalam hal ini juga harus memperhatikan kewajiban membayar zakat dan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal lain yang juga sesuai dengan kaidah Islam yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.